Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Rabu tanggal 18 November 2020 kita akan belajar mengenai permutasi ya. Sebelumnya apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Sehat-sehat ya. Coba open cam ya. Coba open cam. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang mau memimpin doa? Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, ilmu kita dapat bermanfaat. Mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, syukron. Terima kasih untuk Arif Adapa yang sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Ya, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, sebelumnya kalian tentu sudah mempelajari tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial ya. Ada yang masih ingat mengenai notasi faktorial itu seperti apa? Notasinya tanda seru ya. Oke. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti apa? Ya. Ustadz akan membagikan sebuah permainan ya untuk mengetes kemampuan kalian pada notasi faktorial. Oke. Ini ada apa? Link quizzes ya. Coba sekalian masuk. Kita mulai aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sudah selesai ya? Masya Allah, dari 5 pertanyaan pada kuis tersebut, alhamdulillah, Masya Allah ya, lebih dari 80% sudah tuntas ya. Artinya sudah menguasai tentang notasi faktorial ya. Masya Allah. Masya Allah, tadi bagus sekali hasilnya, sudah 85% menjawab benar ya. Siapa tadi atas nama ME? Siapa tadi ME? Fajril dan Oh, Fajril Mubarak ya. Yang kedua tadi siapa? Dafa Rafi ya. Yang ketiga? Farhan Nopal ya. Selamat ya, mantap. Masya Allah. Nah,
karena barusan kita melakukan permainan mengenai notasi faktorial, nah selanjutnya kita akan belajar mengenai permutasi dengan unsur berbeda ya. Nah sebelumnya Ana mau share dulu permutasi ini ya. Kita materinya permutasi setelah kemarin kita belajar mengenai notasi faktorial. Nah, permutasi itu materi kelas 12 pada kaidah pencacahan. Nah, ini KD dan IPK-nya sama ya. Menganalisis kaidah pencacahan termasuk aturan penjumlahan, perkalian dan aturan permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Nah, indeks pencapaian kompetensinya yang akan kalian tempuh yaitu menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi yang unsur yang berbeda. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi unsur yang berbeda. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui pembelajaran discovery learning atau kalian nanti akan bekerja secara berkelompok ya seperti biasa. Diharapkan ya kalian atau peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi unsur yang berbeda dengan tepat. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi unsur yang berbeda dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nah, sebenarnya ini kita sudah share ya setiap materi maupun video yang ada untuk membantu kalian sudah di-share pada Google Classroom. Silakan untuk dibaca kembali. Nah, kita kembali ke Google Meet. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita ini tentunya Ustadz melakukan penilaian ya. Selain penilaian nanti ada penilaian tes di akhir pembelajaran, kalian juga akan dinilai sikapnya, terutama pada kedisiplinan, nanti tanggung jawab ya dan lain sebagainya. Nah, disiplin itu seperti contohnya tadi, masuknya tepat waktu pukul 8 pagi ya. Terus misalkan disiplin nanti pas mau presentasi nanti tepat waktu juga gitu. Tanggung jawabnya berarti saling bekerja sama nanti pada saat kerja kelompok di grup WA ya. Nah, untuk keterampilannya kalian insya Allah akan dinilai untuk yang presentasi ya. Presentasi yang nanti mewakili kelompok akan dinilai keterampilan dalam berbahasa, menyampaikannya apakah dengan bahasa baku, lancar atau tidak, dan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Penyampaian materi yang hasil diskusinya. Oke. Ya, kita masuk sekarang ke materi permutasi. Nah, sebelumnya Ana mau share mengenai video mengenai permutasi. Oke. Coba diperhatikan terlebih dahulu ya. Oke Mas, sekarang kita akan belajar permutasi Mas ya. Permutasi. Jadi permutasi itu intinya adalah variasi atau set-set bagaimana kita bisa mengurutkan sekumpulan objek dari suatu objek yang cukup banyak. Contohnya gini, misalkan kita punya 6 objek, oranye, biru, merah, hijau, hitam. Nah, permutasi itu bagaimana kita bisa mengumpulkan objek-objek ini, variasinya, urutannya dalam jumlah sebagian atau keseluruhan dari 6 objek ini. Paham nggak Mas? Nah, cuman permutasi itu poinnya urutan itu penting. Nah, contoh gampangnya misalnya gini. Misalnya kita punya tim sepak bola futsal yang butuh 4 posisi. Nah, ini misalnya goalkeepernya, defendernya, midfieldernya, sama attack. Jadi penjaga gawang,
penjaga back, pemain tengah sama tag. Nah, kalau misalnya ini ada 6 anak yang berbeda, kira-kira kalau misalnya urutannya seperti ini, dengan urutannya seperti ini, berpengaruh. Pengaruh, soalnya yang tadinya kiper itu kalau jadi attacker, maka dia adalah 2 urutan yang berbeda. Nah, ketika urutan ini menjadi penting, maka permutasi adalah bagaimana kita mengetahui variasi yang mungkin dibuat dari misalkan 6 set objek ini dalam variasi untuk 4 kumpulan tadi. Nah, contohnya misalnya pertama seperti ini, yang kedua misalnya seperti ini, yang ketiga seperti ini, dan seterusnya. Nah, sekarang Mas Rifki kan tahu ini ada 6. Kalau misalnya kita mau susun satu tim futsal dengan 6 anak, pertama kita isi goalkeepernya dulu. Ada berapa peluang goalkeepernya itu bisa diisi? Dari semua anak. Dari semua anak ya. 6. Nah, nanti peluangnya ada 6. Kemudian defendernya berapa? 5. Kenapa? Soalnya mungkin anggap 1 udah ngisi goalkeeper, maka sisanya tinggal 5 kan? Jadi untuk defender cuma bisa diisi oleh 5. Kemudian midfielder cuma bisa 4, karena kalau 1 udah ngisi tinggal sisanya 4. Jadi bisa diisi 4, dan begitu misalnya ada 1 diisi lagi, maka tinggal bisa diisi 3. Nah, berarti ada berapa variasi dari sini? Gimana hitungnya, Mas? 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, sekarang kalau kita lihat 6 kali 5 kali 4 kali 3 ini sebetulnya ini kalau kasusnya 4. Sekarang kalau misalnya kasusnya tim futsalnya itu 6, gimana bentuknya? 6 sama 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi kalau diisi 6, maka 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, setelah kalian menonton barusan video mengenai permutasi, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin contoh soal mungkin perlu dijelaskan. Oh, contoh soalnya ya. Tadi kan ada berapa? Ada 6 cadangan ya, 6 pemain yang akan dimasukkan pada 4 posisi ya, goalkeeper, terus back, terus pemain tengah ya, midfielder, dan attacker ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga nanti untuk lebih jelas, kalian akan belajar mengenai yang barusan pada video tersebut dijelaskan. Kalian akan menyusun ya, mencoba menyusun rumus umum supaya kalian lebih paham. Coba dibuka LKPD-nya yang sudah Ana share di Google Classroom dan dikerjakan secara kelompok. Kita kan sudah mempunyai kelompok yang yang terdapat pada grup WA masing-masing ya. Kelompoknya sudah dibagikan. Oke, silakan ya. Kalian boleh mencari informasi dari YouTube atau dari buku maupun dari blog atau website yang lain mengenai aturan permutasi ya. Kalian boleh dari manapun belajar ya. Ustadz tidak akan menghalangi, kalian bebas mencari sumber belajar dari manapun, silakan, asalkan kalian nanti pada akhir pembelajaran kalian benar-benar bisa memahami apa itu permutasi dengan unsur berbeda.
Alhamdulillah kegiatan diskusi tadi sudah berjalan lancar di WA grup masing-masing. Saatnya kita mempresentasikan setiap kelompok ya, atau mungkin perwakilan dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan untuk kelompok berapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Dapur Rapi kelompok berapa? Kelompok aja. Ya, bismillah. Kelompok 2, Tat. Macan Kumbang ya, kelompok 2 ya. Kumbang. Siap. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ya, di sini ya perwakilan dari kelompok 2, Tat, atau bisa disebut Macan Kumbang. Ya. Anggota kelompoknya Faik Al-Islami, Islam Bisanar, Raja Septian, Dapur Rafi, saya sendiri, Farel Adrian, Muhammad Kahfi, dan Abdul Aziz. Ingin mempresentasikan tentang LKPD permutasi. Ya. Permutasi dengan unsur berbeda. Di sini kita ada masalah yang bisa kita bahas, yaitu suatu tim pada SHL SMA IT Albina memiliki pemain cadangan sebanyak 4 orang, yaitu Andi, Farhan, Indra, dan Yudi. Nah, tentulah tim tersebut menentukan komposisi susunan pemain pengganti jika dipilih untuk posisi kiper dan penyerang, 2 dipilih untuk posisi kiper, bek, dan penyerang. Untuk permasalahan tersebut kita posisi kiper penyerang. Nah, jadi kiper kemungkinan yang mungkin adalah 4 orang, dan untuk yang penyerang kemungkinannya sisa 3 orang, karena kemungkinan 1 sudah dipakai untuk yang kemungkinan untuk kiper. Ya, penjabarannya seperti berikut. Andi, Farhan, Indra, Yudi. Ya, mungkin bisa dilihat. Perhatikan juga pasangan ada 12 pasang kiper dan penyerang dengan menggunakan aturan perkalian 4x3 = 12. Lanjut ke yang B. Untuk posisi kiper, bek, dan penyerang kita gunakan bantuan ini 3 kotak. 3 kotak. Yaitu untuk kiper kita ada 4 kemungkinan, bek ada 3 kemungkinan, dan penyerang ada 2 kemungkinan. Untuk lebih jelas kita bisa lihat di diagram ya, diagram yang tersedia. Ada Andi, Farhan, Yudi, dan Indra. Nah, itu panahnya tidak lengkap ya? Tidak dilengkapi. Ya, Dan. Kurang, Dan. Ya, apa-apa. Ya. Nanti saja ya. Lanjut ke yang poin C. Untuk posisi kiper dan penyerang maka kita gunakan 4 kotak. Di sini ada kiper, bek, pemain tengah, dan penyerang. Jadi untuk kiper kemungkinan 4 orang, untuk bek 3 orang, pemain tengah 2 orang, dan penyerang 1 orang. Penjabarannya ada di diagram berikut. Mungkin ini kita yang lebih lengkapnya tadi ya, karena ini mencakup keseluruhan dari masalah tersebut. Ya. Dan pemain tengah juga punya penyerang. Ya, lanjut. Kita 12 cara. Nah, ini perhatikan bahwa perkalian 4x3. Jadi 4x3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian B terdapat 24 cara dengan aturan perkalian 4x3 kali 2 sama 24 cara. Ini untuk penjabaran seperti ini, penjabaran rumusnya. Pada bagian C terdapat 24 kemungkinan dengan aturan perkalian 4x3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Dari rumusan yang terdapat pada poin A, B, C dapat disebutkan bahwa rumus permutasi dengan unsur berbeda yaitu P dikali dalam kurung N, M P N M sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurangi M faktorial. Mungkin kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Ya. Oke, tanya jawab silahkan. Ya, silakan kelompok lain untuk yang menanya. Ada yang menanya atau yang kurang paham mengenai penjelasan dari kelompok 2? Ada tidak? Ada pertanyaan? Kelompok 2? Ada apa kelompok lain? Nggak ada, Chan. Tidak ada ya? Oke.
Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Karena dari kelompok lain tidak ada pertanyaan, kita apresiasi dulu ya dengan memberikan tepuk tangan ya. Ya, syukron. Terima kasih Dapa Raffi atas presentasinya. Dipersilakan untuk menutup share screen-nya. Kita beralih ke kelompok yang lain ya. Oke, kelompok lain silakan dipresentasikan hasil dari pengerjaan kelompoknya. Kelompok 1, 3, 4. Siapa nih? Saya ngetes lagi nih, tapi ngetes yang tadi lagi ya. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permutasi. Nah, ini dari kegiatan pengamatannya, masalah suatu tim pada SHL SMIT Albina memiliki pemain cadangan sebanyak 4 orang santri, yaitu Andi, Farhan, Indra, dan Yudi. Pada tersebut untuk motif serta pemain jika dipilih untuk posisi kiper dan penyerang, jika dipilih untuk posisi kiper, back, dan penyerang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, ikutilah langkah seperti berikut. Untuk posisi kiper dan penyerang, maka gunakan bantuan 2 kotak. Dan seperti ada di gambar, perhatikan karena ada 4 pemain cadangan adalah Andi, Farhan, Indra, dan Yudi, maka untuk mengisi kotak pertama ada 4 kemungkinan. Karena 1 orang sudah mengisi posisi kiper, maka terdapat 3 orang tersisa yang dapat mengisi kotak kedua. Dengan kata lain, kotak kedua memiliki kemungkinan. Untuk lebih jelas, mari gunakan diagram panah berikut. Nah, di sini sudah kami jabarkan, sudah dijabarkan di sini. Untuk posisi kiper penyerang, maka gunakan bantuan 4 kotak. Perhatikan karena ada 4 pemain cadangan adalah Andi, Farhan, Indra, dan Yudi, maka untuk mengisi kotak pertama ada 4 kemungkinan. Karena 1 orang sudah mengisi posisi kiper, maka terdapat 3 orang tersisa yang dapat mengisi kotak kedua. Dengan kata lain, kotak kedua memiliki 3 kemungkinan. Karena 2 orang sudah mengisi posisi kiper back, maka terdapat 2 orang tersisa yang dapat mengisi kotak kedua. Dengan kata lain, kotak ketiga memiliki 2 kemungkinan. Karena 3 orang sudah mengisi posisi kiper, back, dan pemain tengah, maka terdapat 1 orang tersisa yang dapat mengisi kotak kedua. Dengan kata lain, kotak keempat memiliki 1 kemungkinan. Untuk lebih jelas, sudah kami jabarkan di diagramnya. Ya. Pencermatan. Kenapa, Dad? Ya, lanjut. Pencermatan atau analisa. Pada bagian Nah, itu jangan tolong jangan di drag ya. Biar jelas. Oh iya. Nah, siap. Maaf. Pada bagian A terdapat 12 kemungkinan cara menyusun dengan aturan perkalian. Pakai 3 sampai 12 cara. Sudah dikali juga ini, sudah dibahas di waktu dari permutasinya. Pada bagian B terdapat 24 kemungkinan cara menyusun dengan aturan perkalian. 4 kali 3 kali 2, 24. Sudah. Ini juga udah tadi. Pada bagian C terdapat 24 kemungkinan cara menyusun dengan aturan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Nah, silakan diperhatikan bahwa perkalian 4 kali 3 kali 2 kali 1 jadi seperti ini faktorisasi permutasinya. Dari rumusan yang terdapat pada poin A, B, C dapat disimpulkan rumusan permutasi dengan unsur berbeda, yaitu P itu permutasi R objek dan N objek yang ada, N banyaknya objek keseluruhan, dan R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan, maka menjadi rumus seperti ini. Mungkin sekian dari presentasinya. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain mungkin ya. Ya, silakan. Terima kasih Sabit atas presentasinya. Jangan dulu di close ya. Untuk kelompok lain silakan, ada yang mau menanya atau mengomentari jawaban dari Sabit barusan. Ada tidak? Silakan, ada yang ingin pertanyaan bisa langsung ditanya. Ya, ada keganjalan mungkin atau perbedaan jawabannya?
Kelompok lain, halo. Ayo. Silakan. Padam. Coba lihat. Yang mana? Ke atas, enggak, lihat aja. Coba ke atas. Lihat lagi. Ya. Mungkin bila di penamaannya ada penamaan rumusnya mungkin. Oh iya. Bagaimana harusnya? Sama aja mungkin ada. Iya, Beda di huruf doang. jelas ya. Yang keseluruhan jelas kan? Jelas, alhamdulillah. Sama ya, mungkin tadi beda apa ya di kesimpulan akhir ya rumusnya ya. Iya. Coba Sabit sudah ada keterangannya ya di rumus akhirnya. Nah, Pn, R itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, keterangannya sudah jelas, itu permutasi R objek dan M objek yang ada. N-nya banyak objek keseluruhan, R adalah banyak objek yang akan diberi perlakuan atau yang diamati ya. Yang lain tidak ada pertanyaan? Ayo silakan. Naufal tidak ada? Nggak ada, Tat. Ya, Bu Adi nggak ada ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalian sudah sudah jelas ya, sudah memahami dengan benar. Alhamdulillah. Kalau begitu, silakan Sabit untuk menutup presentasinya, share screen-nya ditutup kembali ya. Oke. Ya. Nah, Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah membahas mengenai permutasi ya, presentasi dari dua kelompok perwakilan mengenai hasil diskusi dari LKPD, mencari rumus umum dari permutasi dengan berbeda unsur ya. Oke. Tadi kelompok 1 rumusnya adalah PNM ya. Itu sama dengan N faktorial dibagi dengan M dikurangi M faktorial. Nah, untuk yang kelompok 1 ya, tadi PN, M NR ya, yang kelompok 1 itu sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Oke. Yang sebetulnya tidak masalah ya, mau itu M, mau R, mau huruf apapun, yang penting tadi pengertiannya bahwa syaratnya dulu ya. Syaratnya apa? Di sini M-nya harus kurang atau sama dengan N ya. Di sini juga sama, kalau misalkan hurufnya R, maka R-nya itu harus kurang dari atau sama dengan N. Tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh lebih? Karena nanti menyebutnya jadi nggak jelas. Ya, kalau misalkan N-nya 2, R-nya 5, nah berarti 2 dikurangi 5 berapa? 3. Ya, berarti penyebutnya akan menjadi negatif ya. Negatif faktorial ada tidak? Tidak ada. Nah, tidak ada ya. Makanya paling minimum itu adalah 0 ya. 0 faktorial itu hasilnya 1. Kalau negatif itu tidak ada ya. Sudah jelas ya? Atau mau ada contoh lain mungkin? Kita coba ya. Saat Avantat. Ya, bagaimana? Ada yang mengatakan untuk seluruh permasalahan yang melibatkan permutasi ini bisa diselesaikan dengan kaidah pencacahan tat. Jadi katanya biar kita nanti kan setelah ini kan mungkin kita akan membahas tentang kombinasi tat. Iya. Nah, nanti karena beberapa masalah itu kita harus menentukan dulu apakah ini permutasi atau ini kombinasi. Iya. Nah, itu bagaimana tat? Jadi kita dengan kita belajar permutasi ini, apakah setelah ini kita akan mempelajari kaidah pencacahan tat? Terima kasih.
Oh ya, kaidah pencacahan kan itu masuk ke seperti yang kemarin, itu aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial, permutasi, lalu kombinasi. Ini 5 ini tuh sudah termasuk pada kaidah pencacahan seperti itu. Nah, perbedaannya nanti dapat terlihat pada kombinasi dan permutasi. Nah, kalau di permutasi itu tadi kan ada contohnya nih di video maupun di LKPD-nya nih. Kalau misalkan ada 6 orang terus mau diposisikan sebagai kiper dan back, nah misalkan Andi itu sebagai kiper dan Budi sebagai back. Nah, kalau ditukar apakah itu keadaan berbeda? Berbeda lah. Ya, ditukar. Ya, ditukar kalau keadaannya dianggap berbeda itu dinamakan permutasi. Nanti itu kita akan mempelajari lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya ya, pada kombinasi. Siap, Oke, Ustaz. selesai ya. Belum, Ustaz. Oke, Afwan. Apa kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini? Ya, apa Dap? Jadi kesimpulannya Kesimpulannya untuk jadinya permutasi apa ya? Dengan unsur berbeda. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk permutasi dengan unsur berbeda, kita bisa menggunakan rumus yang tadi dari presentasi tadi ya. Ya. Itu P n, M sama dengan n faktorial per dalam kurung n dikurangi m faktorial. Ya, dengan syarat M-nya. harus Lalu Syarat M-nya bagaimana? dengan syarat m-nya harus n-nya harus lebih besar daripada m. Ya. Pokoknya jangan sampai faktorialnya negatif ya nilainya. Berarti harus lebih M-nya lebih kecil daripada N gitu. Boleh sama, boleh nanti. Karena 0 faktorial itu nilainya Sama. 1. Tuh. Bukan sama. 0 faktorial nilainya 1. Masih ingat kan? Itu notasi faktorial gitu. Jadi boleh M-nya sama dengan N atau huruf apapun lah ya, mau R, mau M, mau B, terserah. Yang penting itu syaratnya harus kurang dari atau sama dengan N ya. N. Ya. Harus kurang atau sama dengan data keseluruhan yang ada gitu ya. Alhamdulillah ya, kita sudah mempelajari tentang permutasi dengan unsur berbeda. Alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan kesimpulan yang sama dengan syarat yang wajib ya untuk nilai faktorial dari permutasi tersebut. Nah, saatnya kita mengerjakan ya. Silakan kalian mengerjakan tes yang ada pada Google Classroom, tes pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita kali ini. Sejauh mana pemahaman kalian mengenai permutasi dengan unsur berbeda. Lalu jangan lupa kalian berikan komentar ya mengenai pembelajaran hari ini, feedbacknya seperti apa, apakah menarik atau tidak, apakah harus ada penampilan video yang lebih panjang atau yang lebih menarik lagi, silakan ya. Bagi yang belum mencapai KKM, nanti akan ada tes remedial, atau mungkin pembelajaran remedial. Nah, untuk yang sudah mencapai KKM, nanti silakan kalian mengikuti tes pengayaan ya, atau pembelajaran pengayaan untuk materi yang lebih tinggi levelnya. Setelah kalian mengerjakan tes pemahaman, nanti kalian kumpulkan ya lewat WA secara pribadi ke Ana boleh. Nah, setelah itu, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang permutasi dengan unsur yang sama ya, dengan beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis. Tentunya mungkin agak asing ya ini istilah siklis seperti ini. Nah, kita akan mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Silakan ditutup dulu dengan berdoa.
Tadi siapa yang memimpin? Dafa masih ada? Arifah Dafa? Arifah. Alhamdulillah belajar pada pagi hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain. Dan mari kita berdoa kafaratul majlis untuk mengakhiri pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ustadz cukupkan sekian. Semoga kalian tetap semangat selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker jika kalian keluar rumah. Jangan lupa tetap semangat ya. Insya Allah kalian akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya, Afwan.